Ini adalah video lanjutan pembahasan kisi-kisi IPA PTS Genap kelas 7 Kabupaten Gunung Kidul. Indikator soal nomor 16, disajikan skema, peserta didik dapat mengidentifikasi satuan dalam ekosistem. Nah, satuan ekosistem sebagai berikut. Yang pertama ada individu, kemudian dilanjutkan dengan populasi, dilanjutkan dengan komunitas, dan komunitas tersebut berinteraksi dengan lingkungannya menjadi ekosistem. Individu sendiri adalah makhluk hidup tunggal. Populasi merupakan sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup bersama di suatu wilayah. Nah, ekosistem tadi adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik yang berupa makhluk hidup dengan lingkungannya yang berupa komponen abiotik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, nomor 2 menunjukkan. Nah, yang dimaksud nomor 2 adalah ini. Coba kita lihat dari bawah. Di sini ada individu. Yang ini merupakan tumbuhan, yang kanan merupakan hewan, yaitu kelinci. Nah, dari individu ini berkumpul jadi satu spesies yang sama menjadi populasi. Nah, ini individu pohon, sesama individu pohon membentuk populasi. Sedangkan sesama individu kelinci akan membentuk populasi kelinci. Nah, jika ada beberapa populasi yang hidup pada wilayah tertentu, kita sebut dengan komunitas. Jadi di sini ada populasi pohon, populasi kelinci. Jika ada populasi semut ya berarti populasi semut. Nah, kemudian populasi-populasi ini atau yang kita sebut dengan komunitas akan berhubungan dengan komponen-komponen abiotik lainnya, membentuk suatu ekosistem. Nah, untuk pertanyaannya tadi, nomor 2 yang ini berupa kumpulan populasi ya. Nah, nomor 2 ini berupa komunitas yang di dalamnya hanya komponen biotik saja atau makhluk hidup saja. Jadi jawabannya B. Indikator nomor 17, disajikan gambar peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik atau abiotik ekosistem. Komponen biotik berupa makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik berupa benda tak hidup di lingkungan, misalnya cahaya, udara, tanah, air, batu, pasir, suhu, kelembaban, dan lain-lain. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Komponen abiotik yang terdapat pada gambar di atas yaitu, nah yang ditanyakan adalah abiotiknya, sedangkan di dalam gambar ada biotik, ada abiotiknya. Nah, yang abiotiknya yang mana? Sapi, pohon, rerumputan, atau cahaya matahari? Komponen abiotik adalah benda yang tak hidup. Berarti dari pilihan ini, komponen tak hidupnya adalah cahaya matahari. D. Indikator soal nomor 18, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik atau abiotik ekosistem sesuai dengan perannya. Peran makhluk hidup dalam ekosistem bisa menjadi produsen, makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga disebut juga dengan autotrof. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang bisa berfotosintesis. Nah, karena proses fotosintesis itulah tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua, berperan sebagai konsumen. Konsumen ini makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga bergantung pada makhluk hidup lain. Organisme ini disebut juga dengan heterotrof. Contohnya, ada hewan,
atau manusia, karena tidak bisa berfotosintesis. Selanjutnya, makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer. Dekomposer itu mikroorganisme yang bertugas menguraikan senyawa organik pada sisa-sisa makhluk hidup menjadi senyawa anorganik. Contohnya ada jamur dan bakteri. Terakhir, makhluk hidup berperan sebagai detritivor, yaitu organisme pemakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah hancur. Contohnya siput, luwing, cacing, ataupun kutu kayu. Contoh soalnya, tumbuhan sebagai produsen dalam rantai makanan melakukan proses fotosintesis yang membutuhkan bantuan dari komponen abiotik di lingkungannya. Komponen abiotik yang paling berpengaruh bagi produsen untuk proses tersebut yaitu, ingat, proses fotosintesis itu membutuhkan air dan karbon dioksida, kemudian dibantu oleh cahaya, dan nantinya akan menghasilkan oksigen dan amilum atau zat gula. Nah, jadi dari opsinya, komponen abiotik yang paling berpengaruh berarti apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Opsi A, air, oksigen, dan kelembaban. Nah, di sini ada oksigen. Oksigen itu bukan yang dibutuhkan oleh proses fotosintesis. Ini adalah hasilnya, jadi bukan A. Kemudian yang B, air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Nah, ini tepat ya. Fotosintesis membutuhkan air, karbon dioksida, dan dibantu oleh cahaya matahari. Untuk yang C, tanah, suhu, dan cahaya matahari. Nah, ini tanah bukan proses fotosintesis pun tumbuhan memerlukan tanah. Yang D juga begitu. Tanah sama suhu selain digunakan proses fotosintesis juga membutuhkan tanah dan faktor abiotik suhu. Jadi untuk yang nomor 18 ini jawabannya B. Contoh soal berikutnya, komponen biotik yang bertugas menguraikan makhluk hidup yang telah mati, contohnya. Nah, komponen biotik yang menguraikan kita sebut dengan pengurai atau dekomposer. Contohnya tadi ada jamur dan bakteri. C. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian interaksi. Interaksi adalah saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik serta antar komponen biotik. Contoh soalnya, nah ini diminta untuk menyebutkan definisi interaksi dalam suatu ekosistem, yaitu jawabannya yang A. Hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem karena adanya saling ketergantungan. Berikutnya, indikator soal nomor 20. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk interaksi antar komponen dalam ekosistem. Yang pertama ada predasi, interaksi pemangsa dan mangsa dalam suatu ekosistem. Contohnya, seekor hewan mengejar hewan lain untuk dimangsa. Yang kedua, ada bentuk kompetisi, interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing memperebutkan hal yang sama, bisa wilayah atau bisa merebutkan makanan. Bentuk interaksi lainnya adalah simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, hubungan interaksi dua makhluk hidup di mana keduanya saling mendapatkan keuntungan. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dan lebah, kerbau dan jalak, zebra dan burung oxpecker, ikan badut dan anemon, semut rangrang dan pohon, semut dan kutu daun, rayap dan flagellata, bakteri E. coli yang hidup di tubuh manusia, ganggang dan jamur yang membentuk lumut kerak atau lichen, serta bakteri rhizobium di bintil akar kacang-kacangan. Selanjutnya ada interaksi simbiosis komensalisme, hubungan interaksi dua makhluk hidup di mana salah satunya untung tetapi yang lain tidak dirugikan. Contohnya ada udang dan teripang atau timun laut, the goby dan bulu babi, anggrek yang menumpang di pohon,
daun sirih dan pohon lainnya, dan tanaman paku serta pohon yang ditumpanginya. Simbiosis parasitisme, hubungan interaksi dua makhluk hidup di mana salah satunya untung dan lainnya dirugikan. Contohnya nyamuk dan manusia, bunga bangkai yang menumpang di tumbuhan lain, petani dan tikus, tali putri dan tumbuhan lain, kutu dan hewan, cacing pita yang hidup di usus manusia, serta cacing tambang dan manusia. Terakhir ada simbiosis amensalisme atau antibiosis, hubungan interaksi dua makhluk hidup di mana salah satunya rugi dan lainnya tidak untung maupun juga tidak rugi. Contohnya pohon pinus dan tumbuhan sekitarnya, gulma dan tumbuhan sekitarnya, pohon walnut dan tumbuhan di sekitarnya, jamur Penicillium sp dan bakteri, serta jamur Aspergillus flavus dan bakteri. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Interaksi kompetisi ditunjukkan oleh nomor. Manakah yang merupakan interaksi kompetisi? Interaksi kompetisi tadi yang berebutan makanan ataupun wilayah. Jawabannya C, 2 dan 3. Ular saling berebut untuk mendapatkan kelinci, serta di suatu padang rumput terdapat populasi zebra dan jerapah. Kalau yang nomor 1, macan mengejar-ngejar rusa, berarti interaksi predasi. Nomor 4, hiu memangsa anjing laut di lautan, ini juga predasi. Indikator soal nomor 21, peserta didik dapat menyebutkan komposisi organisme pada pola interaksi piramida makanan. Nah, ini dia piramida makanan. Diingat-ingat, dari dasar piramida makanan kita sebut tropik tingkat 1 yang berupa produsen atau penghasil makanan. Nah, di dasar piramida ini merupakan populasi dengan jumlah yang terbanyak. Jadi dari bawah ke atas urutannya jumlah populasinya paling banyak. Kemudian menuju ke atas itu bertambah sedikit. Kemudian yang tropik tingkat 2 ini berupa konsumen 1 atau di sini merupakan hewan-hewan herbivora karena memakan produsen. Selanjutnya di atasnya tropik tingkat 3 merupakan konsumen kedua, tropik keempat merupakan konsumen 3. Kalau sudah sampai sini saja berarti ini disebut dengan piramida puncak atau puncak piramida. Nah, puncak piramida ini merupakan populasi terkecil. Contoh soalnya, perhatikan piramida makanan di bawah ini. Tingkat tropik pada nomor 2 diduduki oleh organisme yang berupa nomor 2 di sini berupa, kita lihat pilihan gandanya, berarti ini yang dimaksud adalah nomor 2 ini jenis makhluk hidup pemakan apa, sebutannya apa. Nah, nomor 2 ini adalah pemakan produsen. Produsen di sini di tropik 1 berupa produsen, berarti nomor 2 adalah pemakan tumbuh-tumbuhan yang kita sebut dengan herbivora. C. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat memprediksi hal yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam rantai makanan mengalami kepunahan. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Nanti fleksibel ya, yang keluar itu jaring-jaring makanan atau lebih gampang lagi rantai makanan. Jika burung pipit diburu sehingga habis populasinya, kemungkinan yang terjadi adalah kita cari burung pipit. Nah, di sini burung pipit. Jika burung pipit habis populasinya, maka kemungkinan yang terjadi adalah, nah, dilihat burung pipit itu makan apa. Kalau si burung pipitnya habis, berarti yang dimakan burung pipit nanti akan bertambah populasinya karena tidak ada yang memakan populasi tersebut.
Jadi jika burung pipit ini tidak ada, maka yang dimakan burung pipit adalah ulat atau belalang. Nah, kalau kita lihat belalangnya, jika burung pipitnya habis, maka masih ada katak. Jadi populasi belalang hanya meningkat sedikit karena tetap ada yang memakan belalang, yaitu katak. Selain belalang, burung pipit juga memakan ulat. Nah, ulat di sini tidak ada hewan lain yang memangsa ulat. Jadi kalau burung pipitnya habis, maka nanti ulatnya akan meningkat dengan drastis. Nah, jadi burung pipit populasinya hilang, maka kemungkinannya adalah ulatnya meningkat. D. Jadi kalau ada soal seperti ini, lihatlah yang paling dekat dengan hewan yang populasinya habis atau populasinya dikatakan meningkat. Jadi yang paling pengaruhnya yang paling kuat adalah hewan-hewan yang ada di dekatnya. Indikator soal nomor 23, disajikan gambar rantai makanan, peserta didik dapat menyebutkan peran organisme dalam rantai makanan. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Elang pada rantai makanan di atas berperan sebagai elang di sini berperan sebagai apa? Untuk tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Kemudian di sini ada belalang. Belalang makan produsen, berarti ini konsumen 1. Yang memakan konsumen 1 adalah konsumen 2. Jadi katak berperan sebagai konsumen 2. Selanjutnya ular yang memakan katak berperan konsumen 3. Nah, elang ini makan ular, jadi dia berperan sebagai konsumen 4. B. Indikator soal nomor 24. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menyebutkan pola interaksi sesuai pernyataan. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan pola interaksi, ada simbiosis, kemudian ada antibiosis, kemungkinan keluar juga ada predasi dan kompetisi. Contoh soalnya, perhatikan data berikut. Dari data di atas yang termasuk simbiosis mutualisme adalah yang pertama, kupu-kupu dan bunga mawar. Nah, ini saling menguntungkan ya. Kupu-kupu dapat nektar, bunga mawar dibantu penyerbukannya. Jadi ini simbiosis mutualisme. Yang kedua, ikan badut dengan anemon laut. Ini juga saling menguntungkan, mutualisme. Ikan badutnya mendapat perlindungan, anemon lautnya, parasit-parasit yang ada di tubuhnya bersih karena dimakan ikan badut. Yang ketiga, ikan hiu dengan ikan remora. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, untuk ikan hiu dan ikan remora, ada yang mengatakan ini simbiosis mutualisme karena keduanya saling menguntungkan. Hiunya untung karena parasit-parasit di tubuhnya itu dimakan oleh ikan remora. Ikan remoranya untung karena dia terlindung dari pemangsanya karena dia berada di dekat ikan hiu kan. Nah, pemangsanya ikan yang lebih besar itu takut dengan ikan hiu. Tapi ada juga yang mengatakan ini simbiosis komensalisme. Jadi yang untung hanyalah ikan remoranya saja yang mendapatkan perlindungan dari ikan hiu. Nah, dari opsi ini yang punya nomor 3 cuman D. Coba kita lihat yang lainnya dulu ya. Nomor 4, tali putri dengan inang. Kalau ini jelas parasitisme. Tali putrinya yang untung, inangnya dirugikan karena nutrisinya diambil oleh tali putri. Berarti jangan jawab yang nomor 4. Nah, dilihat dari pilihan gandanya A, C, D itu memiliki nomor 4. Berarti sampai sini kita sudah bisa mendapatkan jawabannya, yaitu B, 1, 2, dan 5. 1, 2 tadi sudah dibahas. Kemudian 5 bakteri rhizobium dan akar kacang tanah. Nah, ini juga menguntungkan. Ya, rhizobiumnya untung karena mendapatkan tempat tinggal. Kacang tanahnya untung karena dia mendapatkan pasokan nitrogen yang diikat oleh bakteri. Indikator soal nomor 25, disajikan gambar simbiosis, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk simbiosis yang memiliki pola yang sama dengan contoh.
Jadi nanti kamu perhatikan gambarnya, simpulkan gambar tersebut simbiosis apa. Nah, contohnya ini. Gambar ini simbiosisnya ikan badut dan anemon, berarti ini simbiosis mutualisme. Nah, manakah di opsinya yang merupakan simbiosis mutualisme juga? Opsi A, pohon pinus dengan tumbuhan di sekitarnya. Ini bukan mutualisme, melainkan simbiosis amensalisme. Pohon pinusnya tidak rugi tidak untung, tetapi tumbuhan di sekitarnya rugi karena mendapat senyawa racun dari pohon pinus, yaitu senyawa alelopati. Yang B, cacing pita yang hidup di usus manusia. Ini parasitisme, yang untung hanyalah cacing pitanya. Yang C, Penicillium sp dengan bakteri. Ini juga bukan simbiosis mutualisme. Kalau yang ini adalah antibiosis. Penicilliumnya tidak rugi tidak untung, tetapi bakterinya rugi karena senyawa antibiotik yang dihasilkan oleh penicillium. Berarti tinggal D ya, semut dan kutu daun. Ini simbiosis mutualisme. Semutnya mendapatkan nektar yang dihasilkan kutu daun, sedangkan kutu daunnya untungnya adalah mendapatkan tumpangan ketika dia berpindah. Jawabannya D. Indikator soal nomor 26, disajikan gambar jaring-jaring makanan, peserta didik dapat menjelaskan bentuk saling ketergantungan dalam jaring-jaring makanan. Kita langsung lihat contohnya. Jadi ada gambar jaring-jaring makanan. Hubungan yang terjadi pada burung hantu dan kucing hutan adalah, coba kita cari burung hantu sama kucing hutan. Nah, ini. Ternyata dari jaring-jaring makanan ini di sini ada tanda panah yang artinya burung hantu dimakan oleh kucing hutan. Jadi di sini ada hubungan predasi, pemangsa memakan mangsanya. A. Indikator nomor 27, disajikan skema rantai makanan. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk saling ketergantungan dalam rantai makanan. Contoh soalnya, perhatikan gambar rantai makanan berikut. Bentuk ketergantungan yang terjadi antara konsumen 1 dan konsumen 2 pada gambar di atas adalah konsumen satunya tikus, konsumen 2-nya ular. Jadi bentuk ketergantungannya adalah tikus dimakan ular atau ular memakan tikus. Konsumen 2 memakan konsumen 1. Jadi jawabannya B. Indikator nomor 28, peserta didik dapat menyebutkan karakteristik rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang diawali dari detritus atau sisa-sisa makhluk hidup yang kemudian dimakan detritivor. Dalam hal ini gambar kutu kayu. Kemudian detritivor ini dimakan oleh makhluk hidup lainnya, atau ini kutu kayu dimakan oleh burung. Karakteristiknya, sumber energi dari sisa-sisa makhluk hidup, atau produsennya berupa detritus, sisa-sisa dari makhluk hidup. Kemudian konsumen satunya, si pemakan produsen ini, konsumen satunya berupa detritivor. Nah, kemudian nanti dilanjutkan konsumen kedua, konsumen ketiga, seperti biasa rantai makanan yang biasanya. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan karakteristik dari rantai makanan detritus adalah: nomor 1, detritus sebagai produsen. Benar, jadi detritus ini sisa-sisa makanannya sebagai produsen. Kemudian nomor 2, sumber energi dari sisa makhluk hidup. Ini juga benar. Sumber energi dari makhluk hidup yang sudah mati. Nah, ini kurang tepat ya, karena makhluk hidup yang sudah mati ini nanti seharusnya diuraikan oleh dekomposer. Kemudian sisa-sisa makanannya barulah sebagai produsen dari rantai makanan ini. Jadi nomor 3 ini salah. Nomor 4, contoh konsumen satunya rayap dan cacing. Benar ya, rayap dan cacing ini detritivor.
Jadi sebagai konsumen 1. Nomor 5, contoh konsumen satunya jamur. Bukan, jamur adalah decomposer, bukan detritivore. Jadi dia tidak termasuk ke dalam rantai makanan detritus. Jadi yang benar tadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Ada ya jawabannya? A. Oke, jadi kisi-kisi yang diterima itu hanya sampai nomor 28. Jadi kemungkinan nanti soalnya itu jumlahnya 30. Jadi 1 indikator, kemungkinan ada yang double soalnya. Jadi silakan pelajari kisi-kisinya dari nomor 1 sampai nomor 28. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan, sudah belajar dengan tekun. Jadi good luck for your exam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.